Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama dok, untuk memulai soal inseminasi mungkin harus diawali dengan pertanyaan tentang kesuburan. Nah, Ya. sebenarnya tanda apa saja sih yang perlu diketahui pasangan suami istri itu kalau mereka mengalami gangguan kesuburan, dok? Oke, ya. Jadi gini ya. Yang penting moms and dad tahu masalah gangguan kesuburan adalah suatu masalah kesehatan reproduksi, ya. Jadi suatu masalah kesehatan reproduksi yang WHO sudah mengkategorikan sebagai suatu hal yang esensial, yang penting, ya. Karena apa? Kalau ditunda akan bisa bikin menjadi masalah di kemudian hari, ya. Ada kelompok pasangan suami istri yang kalau ditunda justru malah makin susah nanti punya anak, ya. Nah, kemudian tanda-tandanya apa, ya? Terutama kita lihat definisi dari gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan dikatakan definisinya adalah pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan seksual teratur, ya, selama 1 tahun tanpa menggunakan kontrasepsi, belum hamil. Nah, itu dia. Jadi kalau moms and dad sudah masuk kategori 1 tahun, udah usaha, nggak pakai kontrasepsi, ya, nggak pakai nggak ada rencana menunda kehamilan, ya, belum hamil juga, nah mungkin udah saatnya tuh untuk curiga, baru curiga dulu, ya, curiga dulu untuk mungkin mengalami gangguan kesuburan. Baru curiga. Terus itu apakah sudah saatnya ke dokter atau masih ada bisa di nanti-nanti aja gitu dokternya? Ya. Jadi gini, memang dari semua penyakit memang bagusnya deteksi dini, ya. Sebelum terjadi masalah, kita periksa dulu. Nah, jadi memang ada kategori yang saya selalu bilang sama pasien, ya, sama pasangan suami istri, dok, kapan saya mesti ke dokter? Ya. Intinya adalah saya melihat dari faktor wanita terutama. Ya. Karena kenapa beda perempuan sama laki-laki itu bedanya rupanya wanita ini ada masa, istilahnya saya mau bilang masa kadaluarsa nanti enak juga ya. Masa berhenti lah, berhenti haid. Masa idealnya ya. mungkin. Ya, jadi memang ada masa dia akan tidak lagi produksi sel telurnya, ya. Beda sama laki-laki, dia sampai umur 60 saja masih bisa untuk mengeluarkan sperma atau benih, ya. Nah, wanita jarang deh di atas 40 aja susah, apalagi 50, apalagi 60 tahun. Nah, jadi saya bikin zonasi nih, ya. Kalau di bawah 30 tahun wanita, ya, masih ini sudah nikah, lagi program hamil, memang relatif belum perlu, ya, belum perlu untuk ke dokter sampai mungkin setahun atau bahkan 2 tahun. Ya, ingat loh wanita yang di bawah 30 tahun, ya. Jadi gini, intinya adalah saya bikin kapan ke dokter, ya. Jadi saya bikin lampu hijau bagi di bawah 30 tahun wanita, ya. Bolehlah tunggu 1 sampai 2 tahun. Usaha dulu sendiri, bila belum hamil baru ke dokter, ya. Tapi kalau udah wanita 30 sampai 35 tahun, ya mungkin oke lah kita kasih batasan 1 tahun, coba dulu deh, ya. Program hamil alami sendiri, ya, senggama teratur, ya, senggama teratur penuhi dulu 3 kali seminggu selang 1-2 hari. Kalau belum berhasil juga 1 tahun baru ke dokter, ya. Nah, ini yang lampu merah nih, yang di atas 35 tahun. Nah, di atas 35 tahun ini saya berharap sih kalau memang wanita di atas 35 tahun, ya, baru menikah, apalagi ada rencana menunda kehamilan, sebaiknya nggak usah nunggu 1 tahun untuk ke dokter. Langsung saja dulu ke dokter. Pastikan, dok, saya ada masalah atau tidak. Masalah gangguan kesuburan. Karena saya berencana untuk menunda, misalnya, ya. Atau saya apa ada yang saya harus lakukan segera untuk hamil. Nah, jadi saya mintanya sih sebaiknya jangan nunggu 1 tahun untuk di atas 35 tahun. Karena makin lama kita ini tahunya, tentunya makin sedikit jendela waktu yang bisa kita perbaikin untuk bisa hamil, gitu. Oke, jadi seperti kejar-kejaran waktu sebenarnya dok kalau sudah 35 tahun ya dok ya? Ya. Oke. Ini sudah mulai datang pertanyaan, saya udah mulai baca pertanyaannya aja ya dokter ya? Boleh. Oke.
Saya ada endometriosis kira-kira 2 cm. Hmm. Sudah Ya, HSG, hasil paten, cek AMH 0,2 dan suami spermanya astezospermia. Apakah bisa inseminasi? AMH 0,2, kista endometriosis, apa namanya 2 cm dengan Spermanya. suami oligo asteno. Iya. Ya, Apakah ada jadi kemungkinan inseminasi? ya, jadi yang kurang saya mungkin usia ya, usianya berapa tahun wanitanya terutama, terus kemudian apalagi adakah riwayat operasi atau tidak, ya. Nah, jadi terutama untuk kasus kista endometriosis, kista coklat, ya ini penting banget. Jujur aja saya selama ini menangani kasus gangguan kesuburan yang saya paling takutin adalah kasus-kasus kista endometriosis, ya. Penting banget. Tuh, Dok? Ya, jadi memang serba salah gitu. Satu sisi kita mengobatinya harus mengambil kistanya, ya, atau bisa mengambil kistanya, atau kalau ada nyeri kita hentikan nyerinya dengan kasih obat hormonal, ya. Tapi kontradiktif dengan program hamilnya terkadang, ya. Tentunya kan kita mau hamil jangan dong dibikin henti haid, ya kan? Kalau mau hamil gara-gara ada kista kita operasi, malah jadi nggak bisa hamil sama sekali. Nah, jadi keputusan itu penting banget menentukan kapan mesti operasi atau tidak, dan juga pilihan cara program hamilnya bagaimana yang terbaik, ya. Nah, untuk kasus ibu, walaupun saya belum tahu masalah riwayat operasi, usianya, ya. Tapi saya sarankan sekali, apalagi dengan suami sudah ada masalah, dengan AMH 0,2, cadangan telur sudah mulai menurun, ya. Ya, jadi hal seperti itu adalah tidak bisa lagi main-main ibu. Ya, walaupun ibu usia muda, di bawah 30 tahun, ya. Dok kan masih di bawah 30 tahun bisa hubungan biasa dulu atau bahkan bisa inseminasi dulu. Sekarang kita intinya program hamil itu ada 3, ya, senggama teratur atau senggama masa subur yang biasa dilakukan. Terus kemudian inseminasi, nanti kita bahas mengenai inseminasi apa sih bedanya, ya. Terus kemudian yang terakhir bayi tabung, ya. Nah, bayi tabung dari sekian cara itu masing-masing punya peluang sendiri-sendiri, ya. Jadi yang kita kejar ada probabilitas. Jadi tidak ada dokter dokter yang bisa menjamin Anda pasti sama saya 100% hamil. Nah, nggak bisa, ya, tidak ada. Kita bukan Tuhan, ya. Dari semua usaha pengen punya anak, bayi tabung adalah yang tertinggi. Nah, ya, itu mesti dicamkan. Tapi tertingginya apakah 100% dok? Ya nggak juga. Paling tinggi 40-50%. Atau bahkan bisa 50-60%. Tetapi tergantung dari penyakitnya. Tergantung dari indikasi kenapa dia program bayi tabung. Nah, untuk untuk masalah kasus kista, ya, dengan cadangan telur menurun dan juga dengan dengan sperma yang sudah berkurang, untuk hubungan biasa menginseminasi, probabilitasnya untuk bisa hamil sangat kecil, ya. Syukur-syukur bisa hamil sebelum usia ibu mencapai di atas 35 atau bahkan amit-amit 40 tahun. Tapi kita nggak bisa tahu gitu. Jadi dibanding kita aja menyesal mencoba alami dulu atau mencoba yang lain dulu selain yang lain, ya, masih mau herbal dan segala macam, terakhirnya udah nyerah, baru datang ke dokter kandungan yang ngurusin gangguan kesuburan, tapi usia udah kritis dan belum lagi cadangan telur makin lama makin menurun, ya. Jadi untuk kasus seperti ini sebaiknya segera ke dokter infertilitas, ya, yang menangani kasus gangguan kesuburan, ya. Terus kemudian pilihan yang paling baik adalah mungkin bayi tabung, ya, untuk kasus seperti itu, karena kita pengen melakukan pukulan kopet tinju tuh jab terakhir lah istilahnya, atau jangan sampai terakhir, 2 atau 3 kali yang terakhir, ya, untuk bisa hamil, ya. Nah, dengan bayi tabung minimal kita bisa berharap bisa memastikan, ya, dapat telur, ya, dapat sperma, ya, terus kita buahi di laboratorium jadi embrio bakal janin. Nah, itu baru kita masukin ke rahim ibu. Jadi kita kelebihannya bayi tabung di situ, gitu. Oke, itu ya yang kurang lebih ini singkatnya dulu ya penjelasannya dok, sampai nanti kita masuk ke topik yang lebih dalam. Oke, mau tanya, kalau untuk haid yang tidak teratur, apakah sudah pasti dia mengalami gangguan kesuburan, dok? Nah, jadi haid tidak teratur salah satu tanda, ya, dia mengalami gangguan kesuburan dalam arti siklus dia per bulan, siklus haid dia per bulan kemungkinan tidak ada
ovulasi, tidak ada masa subur. Ya, salah satu pertanda kita bahwa wanita ini ada masa subur bila wanita tersebut atau moms ya, mom tersebut hanya teratur. Oke. Nah, jadi kalau hanya teratur kita yakinin bahwa sebulan dia ada masa subur di pertengahan siklus, gitu. Yang susah tadi yang hanya nggak teratur, nggak tentu nih masa suburnya kapan. Ya, jadi memang itu yang mesti dipastikan apakah ada masa subur atau tidak dan ada kendala lain atau tidak untuk bisa untuk hamil. Gitu. Oke, jadi sebaiknya mungkin sudah mulai periksakan diri ke dokter karena ada salah satu indikasi ya dok ya. Ya. Ya, oke. Dok mau tanya, setelah melahirkan hampir 9 bulan, saya belum haid. Kira-kira untuk masa subur lagi dan bisa hamil lagi itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Habis melahirkan, terus tidak haid? Hampir 9 bulan. Oke. Jadi maksudnya habis melahirkan tidak haid selama 9 bulan, kemudian bisa hamil lagi atau tidak? Iya. Ya. Jadi gini, intinya adalah fisiologisnya wanita hamil, ya, wanita habis melahirkan, bila dia menyusui, ya, menyusui ASI eksklusif apalagi, ya, itu bisa amenorre, bisa tidak haid, ya, umumnya relatif 6 bulan, tapi kalau memang ASInya bagus banget, bisa 9 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun selama dia masih menyusui, ya. Jadi intinya itu dulu, pastikan apakah dia henti hanya karena ASI, kemungkinan besar karena itu, habis karena melahirkan, ya. Nah, tapi intinya adalah, kita bilang ada namanya, aduh saya lupa ya, KB alami, ya, KB alami dalam arti wanita, moms yang baru melahirkan, bila dia ASI eksklusif, ya, minimal 8 kali per hari menyusui anaknya, ya. Itu dalam 6 bulan pertama dia harusnya tidak bisa hamil 6 bulan pertama, ya. Nah, di atas 6 bulan kedua, di atas 6 bulan baru kalau memang mau menjarangkan kehamilan harus pakai pengaman lain ya, hati-hati takutnya kemungkinan jebol bukan jebol hamilnya besar hamil gitu, lagi ya. Ya. Nah, jadi itu, jadi intinya pastikan dulu kalau memang pengen punya anak, lihat dulu kondisi semuanya, ya. Kalau udah 9 bulan, nih harusnya 6 bulan kan kalau udah ini harusnya udah bisa hamil lagi nih, ya kan? Yeah. Nah, pastikan dulu ke dokter boleh, atau jangan tunggu 9 bulan ya, tunggu 1 tahun dulu deh, gitu ya. 1 tahun, kasihlah kesempatan si kecil gede dulu, ya. Karena repot loh ngurusin 2 anak batita bawah 3 tahun, ya. Jadi ya mungkin kasihlah, jangan panik dulu, biasa aja, 1 tahun dulu kita lewatin. Setelah itu belum hamil juga, mau pengen program hamil, silakan ke dokter. Nanti dilihat semuanya.